Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube di mana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Jumpa lagi dengan Ponpes MUTV. Kali ini yuk kita telusuri tempat yang recommended untuk ziarah, yaitu makam Mbah Sayyid Sulaiman yang ada di Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Dari tempat kami kira-kira kurang lebih 30 kilo, dan kalau lancar insya Allah 1 jam sudah sampai. Mumpung masih pagi, yuk kita berangkat. Semoga perjalanan lancar, dan perhatikan di akhir sesi video ini nanti kita ungkap sekilas biografi dan cerita beliau Mbah Sayyid Sulaiman. Tonton sampai habis, awas, tonton sampai habis. Jangan lupa, jangan ada yang terlewati, dan jangan lupa subscribe dan like kalau memang disukai. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang akhirnya sampai juga kita di area makam Mbah Sayyid Sulaiman yang ada di Desa Bedek, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ini adalah pintu masuk. Di depan ini musola area makam. Ini kita belok kiri aja, kita parkir di situ. Karena memang situasinya masih sepi, dan video ini saya ambil pada saat musim pandemi kemarin. Jadi masih baru saja dibuka oleh pemerintah. Yang lama ini ditutup untuk ziarah, untuk para ziarah ditutup, baru saja dibuka, jadi situasinya masih sepi. Nanti kita akan kupas tuntas, kita akan review, kita telusuri dulu situasi. Ini adalah area parkir yang dulu ini tempat parkirnya roda 4. Kalau kita masuk belok kanan, ini dulu juga area parkir roda 4, baik mobil kecil ataupun mobil atau bis yang dalam perharinya kurang lebih 50-100 bis yang silih berganti, bahkan lebih. Namun untuk saat ini bila kalian berkunjung ke sini tidak diperkenankan untuk parkir di area ini, karena memang sudah disediakan area parkir khusus yang tidak jauh dari area makam. Kita coba masuk ke kantor yayasan, sayangnya tidak ada orang. Yayasan As-Sulaimaniyah. Seandainya ada juru kunci, kita bisa tanya-tanya, kita bisa meminta cerita atau sejarah beliau. Namun karena memang tidak ada, kita lewatin aja. Yang di depan itu adalah area istirahat. Bila Anda ziarah ke sini, itu tempat istirahat. Itu untuk musolanya. Sangat sepi memang. Dan ini adalah jalan menuju area makam Sayyid Sulaiman. Pada hari-hari biasa, kiri kanan kiri ini banyak sekali orang-orang yang ingin mengais rezeki, minta sedekah dengan para peziarah. Jadi keluar masuk, kalau ini ada garis lurus, garis yang sebelah kiri ini adalah B untuk jalan masuk, garis sebelah kanan ini adalah untuk keluar.
Biasanya hari-hari biasanya bila tidak situasi pandemi ini sangat ramai sekali dan ini penuh. Dan kalau mau ziarah ke sini harus bergantian. Meskipun tempatnya sangat luas, tapi karena setiap hari banyak sekali rombongan peziarah dari berbagai macam penjuru. Bahkan dari luar Jawa juga selalu berkunjung ke sini. Ini adalah wasilah sebelum kita melaksanakan ziarah, kita wasilah ini bacaannya. Dan kita lihat di depan itu adalah makamnya Mbah Sayyid Sulaiman, yang nanti sekilas biografi dan cerita beliau akan kita kupas secara singkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan bagaimana sejarah biografi Mbah Sayyid Sulaiman, jangan lupa like dan subscribe dulu. Saya awali bahwasanya beliau ini adalah dari keturunan Basaiban, dari marga Basaiban, masih cicit dari Sayyid Syarif Hidayatullah Cirebon, dan cucu dari Sultan Hasanuddin Banten. Diceritakan pada kira-kira abad 16, orang-orang Yaman banyak yang berbondong-bondong datang ke Indonesia dengan berbagai macam-macam tujuan. Salah satunya adalah Sayyid Abu Bakar yang pada akhirnya diambil menantu oleh Sayyid Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah menantu dari Syarif Hidayatullah dan mempunyai 3 putra, diantaranya putra yang pertama yaitu Sayyid Sulaiman, yang kedua Sayyid Abdurrahim, yang ketiga saya lupa. Diceritakan pada saat itu kesaktiannya sejak muda sudah terkenal di kalangan Cirebon, karena beliau setelah muda beliau hijrah ke wilayah nenek moyangnya, yaitu ke wilayah Syarif Hidayatullah, kembali ke Cirebon. Sehingga mulai disitulah beliau mulai berpetualang. Selanjutnya beberapa tahun kemudian beliau mengembara ke arah timur, sampailah beliau ke Solo. Di Solo beliau berdiam sejenak, dan walaupun toh tidak lama berdiam diri, namun kesaktiannya di wilayah Solo sudah terkenal sampai ke jajaran wilayah kerajaan Mataram pada saat itu. Sehingga diceritakan secara singkat, raja pada saat itu mempunyai hajat menikahkan putrinya, dan pada saat itu ada sosok yang terkenal yaitu namanya Sayyid Sulaiman dengan kesaktiannya, sehingga Raja Mataram pada saat itu memanggilnya untuk memeriahkan acara pernikahan putrinya. Dipanggillah ia, dan pada saat itu disampaikan kepada Sayyid Sulaiman, berilah hiburan pada pernikahan anak saya yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Pada saat itu Sayyid Sulaiman menyanggupi, kok Nabi Sayyid itu masih keturunan Rasulullah, masih menyanggupi, sehingga minta bambu untuk diletakkan di atas meja. Sehingga bambu diletakkan di atas meja, dan tolong bambu ini jangan disentuh dan saya akan pergi sebelum datang. Jangan sekali-sekali bambu ini disentuh dan saya akan pergi. Betul, akhirnya Sayyid Sulaiman pergilah ke arah timur, sampailah ke Surabaya. Singkat cerita, Raja Mataram jengkel karena sudah sekian bulan, mungkin sampai tahun, Sayyid Sulaiman nggak datang. Akhirnya bambu yang ada di atas meja diambil, dengan marahnya dibanting, sehingga disitulah dari pecahan bambu itu muncul bermacam-macam hayawan, sehingga mulai pertama kali di wilayah Solo akhirnya terkenal Sriwedari, yaitu kumpulan beberapa hewan-hewan. Di Sriwedari itu adalah kisah dari Mataram dan Sayyid Sulaiman. Akhirnya Sayyid Sulaiman sampai di Jawa Timur ini, bergurulah beliau ke Sunan Ampel Denta Surabaya, yaitu Mbah Raden Rohmat Sunan Ampel dengan adiknya Abdurrahim. Sekian tahun berguru di sana. Ada satu kisah yang luar biasa pada saat itu. Kisahnya adalah suatu malam
pada saat malam-malam Mbah Raden Rohmat Sayyid Sunan Ampel berjalan-jalan, dilihatlah sinar merah yang turun dari langit dan jatuh ke tempat tidurnya santri-santri yang ada. Sehingga di situ karena gelapnya, siapa yang kejatuhan sinar tersebut, Sayyid Sulaiman, Mbah Raden Rohmat, Mbah Raden Sunan Ampel, tidak tahu siapa karena gelapnya suasana malam, akhirnya ditali. Jadi kedua orang tersebut ditali, sarungnya ditali. Setelah pagi dilihatlah bahwasanya yang ditali keduanya ini adalah Sayyid Sulaiman dan adiknya yaitu Sayyid Abdurrahim. Sejak itulah muncul sebuah nama baik itu di wilayah Pasuruan atau Surabaya dengan julukan Mas. Kenapa? Setiap putra kiai, setiap Sayyid itu dijuluki Mas. Sejak itu Sunan Ampel meminta santri-santri yang lain jangan memanggil Sulaiman, jangan memanggil Abdurrahim. Sejak saat ini panggillah ia Mas Sulaiman atau Mas Abdurrahim. Mulai itulah muncul. Singkat cerita, setelah itu dia akhirnya berjalan ke timur sambil berguru, sambil berdakwah, sampailah di wilayah Pasuruan. Sehingga di Pasuruan dia berguru dengan seorang sayyid yang pada saat itu sangat terkenal kealimannya dan juga terkenal kesaktiannya, yaitu Sayyid Soleh, Mbah Soleh, yang dijulukan Mbah Sumende, yang berada di wilayah Winongan Pasuruan. Bergurulah ke sana. Setelah berguru ternyata tidak tahunya di sana adalah masih ada hubungan saudara dengan Sayyid Sulaiman dan Abdurrahim. Singkat cerita, setelah berguru lama, akhirnya Sayyid Sulaiman diambil menantu. Setelah diambil menantu, akhirnya pulanglah. Setelah menikah, pulanglah berkunjung kembali ke Banten, ke orang tuanya sampai ke Cirebon. Namun ada satu pergulakan pada saat itu antaranya Cirebon dan Banten, di mana ada Belanda yang turut serta. Ada yang membela Belanda dan ada yang berpihak, ada yang penentang, sehingga timbul pergulakan. Akhirnya kembalilah Sayyid Sulaiman ke Jawa Timur dan mendirikan sebuah surau dan tempat belajar di wilayah Pasuruan yang terkenal sekarang Sidogiri. Di sana mulai muncullah pesantren di mana hanya terdapat surau, tempat belajar dan tempat markasnya untuk berdakwah. Mulai disitulah muncul pesantren, yaitu pesantren Sidogiri kira-kira tahun 14. Namun dengan berjalannya waktu, Sayyid Sulaiman ingin sekali berkunjung kembali ke Cirebon atau ke Banten. Setelah itu disertai dengan istrinya mendampingi, namun di tengah jalan istrinya meninggal. Di wilayah Malang istrinya meninggal. Setelah meninggal beberapa lama kemudian, Mbah Sulaiman melanjutkan perjalanan. Sampailah di wilayah Mojoagung ini. Di wilayah Mojoagung ini Mbah Sulaiman akhirnya sakit. Setelah Mbah Sulaiman ini sakit, dilanda sakit, belum sampai arah perjalanannya ke wilayah Jawa Tengah, di Mojoagung hingga sampai wafatnya beliau, sehingga dimakamkanlah di sini. Jadi sosok Mbah Sayyid Sulaiman yang ada di makam sini yaitu adalah sosok yang orang yang berilmu, orang yang berjuang, seorang pejuang, seorang yang berilmu tinggi, seorang yang sakti pada saat itu. Dan berapa ulama dari keturunan-keturunan beliau yang menjadi ulama-ulama sekarang, menjadi pejuang-pejuang agama sekarang, pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang bangsa ini. Dari sinilah asal muasal dari asal usul dari Mbah Sulaiman yang dimakamkan di wilayah
di Desa Mbetek, Mojo Agung. Oke, singkat cerita di situ saja. Ini kita lihat makamnya ada di sini. Biasanya di sini berjubel-jubel karena ini ada COVID-19, adanya corona. Untuk wilayah ziarah ini ditutup. Baru tanggal 10 kemarin dibuka, tanggal 10 Juni kemarin. Dan ini hanya rombongan-rombongan kecil yang biasanya di sini berjubel-jubel, tidak kurang dari 200 sampai 300 bis berziarah ke sini. Jadi pada masa ini alhamdulillah saya bisa menyempatkan diri tawasul kepada beliau, ziarah kepada beliau di musim pandemi ini sebelum aktivitas kegiatan ini aktif secara normal kembali. Oke, cukup sekian. Lain waktu kita jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, semua sehat, semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.